Pilhu serentak Bupati Nina Agustina tinjau 4 TPS. Indramayu, fokus Pantura, Bupati Indramayu, Nina Agustina, melakukan kunjungan secara langsung di 4 lokasi tempat pemungutan suara TPS pelaksanaan pemilihan KUU Pilhu, serentak berlangsung Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Kunjungan orang nomor 1 di Indramayu ini dalam rangka memastikan kondisi situasi pelaksanaan pemungutan suara berlangsung aman, kondusif dan sesuai protokol kesehatan (prokes). Pantauan lapangan, Bupati Nina Agustina mengunjungi TPS 6 Desa Jangga, Kecamatan Losarang, selanjutnya mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulum, mengunjungi TPS 3 di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, dilanjutkan mengunjungi TPS 1 yang menjadi pusat pantauan Kemendagri yakni Desa Dukuh, Kecamatan Indramayu dan terakhir memantau penutupan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Desa Wanasari, Kecamatan Bango 2. Alhamdulillah secara umum pelaksanaan pemungutan suara pada pelaksanaan Pilhu serentak ini berlangsung aman dan kondusif, ujar Nina di sela-sela kunjungan. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh panitia Pilhu yang telah melaksanakan seluruh tahapan dengan memperhatikan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilhu di masa pandemi COVID-19 ini. Menurutnya, panitia Pilhu dan petugas tempat pemungutan suara TPS telah melaksanakan tugas secara baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan sikap ketelitian, kecermatan, kejujuran, transparan, akuntabel dan terutama tidak melakukan keberpihakan kepada salah satu calon KUU. Di pundak mereka melekat tanggung jawab yang besar dan mulia dalam menyelenggarakan serta mengawal pesta demokrasi pada Pilhu serentak 2021, jelasnya. Dikatakannya, panitia penyelenggara tidak saja bertanggung jawab terselenggaranya Pilhu yang berasaskan kepada prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tetapi, lebih dari itu Panpilhu secara formal harus bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil Pilhu yang mencerminkan kualitas demokrasi yang tidak cacat hukum. Nina mengingatkan kepada calon KUU, perlu dipahami bahwa proses demokrasi apapun tingkatannya akan menghasilkan terpilih atau tidak terpilih maupun kalah atau menang. Maka melalui konteks ini, setiap calon KUU harus memiliki pemahaman yang sama atas konsekuensi tersebut. Sehingga, dengan demikian menjadi kurang bijak pasca Pilhu terjadi insiden yang tidak perlu dan menciderai proses demokrasi itu sendiri. Pilhu, sambung Nina, merupakan media demokrasi dan proses pergantian kepemimpinan di desa yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan. Pilhu harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi. Masyarakat pemilih memiliki peran penting dalam menentukan seorang pemimpin desa yang mampu merencanakan dan melaksanakan arah kebijakan pemerintahan desa yang sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi warga pemilih telah menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai hati nurani, dengan mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat desa, imbaunya. Ia berpesan kepada semua pihak yang terlibat di dalam Pilhu serentak 2021, baik sebagai penyelenggara maupun pemilih wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat agar proses Pilhu serentak tidak menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Berharap proses Pilhu serentak 2021 berjalan lancar, sukses dan menghasilkan pemimpin desa yang kredibel, kapabel, cerdas, jujur, amanah dan tentunya mampu membangun serta menyediakan kebutuhan dasar masyarakat di semua aspek secara seimbang dengan upaya nyata kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, tandasnya. Oke Mas, untuk rekan-rekan yang sudah dapat dokumen Gubernur untuk memantau Pilkades di Kota Indramayu. Alhamdulillah, baik, tapi sebelumnya kami telepon dulu dengan Kementerian Dalam Negeri yang ada di Dirjen, langsung Pak Dirjen memantau TPS yang ada di Indramayu. Dan beliau memuji situasi dan kondisi Indramayu yang sesuai dengan peraturan Mendagri, prokes, sehingga tidak dikhawatirkan. Kemudian kami yakinkan data TPS ternyata sangat luar biasa. Ini kayak pileg ya, kayak pilkada, ini sangat luar biasa, tempat juga mewah, panitia TPS-nya juga sigap dan yang lainnya. Kemudian seluruh panitia saya dulu yang dimana kabupaten lain belum, tapi ini akan jadi model kami untuk kabupaten yang belum melaksanakan pilkades, panitia. Harapannya Pak? Harapan kami pertama
administrasi dan yang lainnya jangan dijadikan permasalahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu harapan kami tidak ada kelemahan, kesalahan dalam administrasi untuk para calon yang sekarang menjadi tersangka. Kedua juga tidak ada kluster baru di saat suasana seperti ini, karena dikhawatirkan awalnya ada kumpulan, ada itu dan ini. Kita meyakini dengan situasi kondisi kita mungkin tidak akan ada kluster dan akan lahir pemimpin diharapkan yang memiliki karakter sebagai pemimpin, antara negarawan, bijaksana, dan juga tahu karakter masyarakat, sehingga desanya maju, otomatis kabupaten Indramayu maju, dan juga Jawa Barat. Jabar juara, desa juara, itu yang kita harapkan. Awal hari ini pemimpin yang baik dan menghasilkan rakyat. Dari hasil survei itu apakah ada menurut informasi yang kami terima tidak ada, semuanya negatif sehingga tidak ada kendala. Tetapi kemarin atau tadi saya juga setelah menerima masukan dari Ibu Bupati tentang peraturan Mendagri yang ingin ada revisi. Yang pertama, karena ada calon tunggal sehingga tidak bisa masuk menjadi calon peserta sehingga tidak ikut pada hari ini. Sementara Pancasila juga kan tidak keadilan sosial. Mereka sudah bekerja, mereka sudah bergerak dan yang lainnya masa tidak ikut, berarti tidak adil. Itu kami barusan minta revisi tentang peraturan pemerintah. Yang kedua, harapan kami di Jawa Barat ada serentak se-Jawa Barat dalam pilkada. Mungkin kalau diizinkan suatu saat ada pemilihan yang sama se-Jawa Barat sehingga tidak berbeda hari ini kabupaten ini, hari kabupaten ini. Tapi kalau serentak seperti hanya pilkada serentak itu kenapa tidak disamakan? Kemudian juga Jawa Barat di masa yang akan datang ada beberapa kabupaten yang akan voting lewat elektronik. Tapi payung hukumnya belum ada. Kami sudah mempersiapkan beberapa TPS di beberapa kabupaten, tapi belum ada payung hukum. Mudah-mudahan di masa yang akan datang voting pun ada payung hukum sehingga itu bisa lebih cepat, lebih murah dan juga lebih aman.